Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidaril jinan. Wassalatu wassalamu ala waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dzawil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan juga saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi yang berjudul Asbabun Nuzul, yang mana pada presentasi kali ini mengandung 4 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian Asbabun Nuzul, yang kedua fungsi Asbabun Nuzul dalam memahami Al-Quran, yang ketiga klasifikasi Asbabun Nuzul ayat dan contohnya, yang keempat aneka riwayat tentang sebab turunnya satu ayat. Maka dari itu materi-materi kali ini akan dibawakan oleh 2 orang, yaitu yang pertama oleh saudari Dalpa Nopianti yang akan membawakan pengertian Asbabun Nuzul dan fungsi Asbabun Nuzul dalam memahami Al-Quran. Yang kedua materi akan dibawakan oleh saudari Iif Latifah, yaitu tentang klasifikasi Asbabun Nuzul ayat dan contohnya, dan aneka riwayat tentang sebab turunnya satu ayat. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri yang pertama saya persilahkan, yaitu kepada saudari Dalpa Nopianti yang akan membawakan materi pengertian Asbabun Nuzul dan fungsi Asbabun Nuzul dalam memahami Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalpa Nopianti. Saya di sini sebagai pemateri utama yang akan menjelaskan tentang pengertian Asbabun Nuzul. Nah, definisi umum dari Asbabun Nuzul ini yaitu dari segi bahasa, pengertian Asbabun Nuzul itu bisa diketahui dari 2 kata dari bahasa Arab yang membentuk, yaitu asbabun dan nuzul. Asbabun adalah jama dari asbabun yang artinya sebab atau karena, sementara nuzul dari kata nazala memiliki arti turun. Nah, jadi pengertian dari Asbabun Nuzul adalah sebab-sebab turunnya. Dalam hal ini adalah turunnya ayat Al-Quran. Adapun secara istilah syara, arti dari Asbabun Nuzul itu adalah satu hal, baik sebuah peristiwa ataupun pertanyaan, di mana karena itu ayat Al-Quran diturunkan sebagai penjelasan mengenai suatu hukum pada saat tersebut terjadi. Nah, begitupun dari banyak pengertian terminologi yang dirumuskan oleh para ulama besar, seperti menurut Az-Zarqani, Asbabun Nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungan dengan turunan ayat Al-Quran, sebab penjelasan hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, selanjutnya As-Sahabuni yang menjelaskan mengidentifikasi Asbabun Nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang diajukan kepada Nabi, atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang ketiga yaitu dari Asbabus Sholih yang sebagaimana, yang artinya Asbabun Nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Ayat-ayat terkadang menyiratkan peristiwa itu sebagai respon atasnya, atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi. Dan menurut makna Al-Qothan, yang artinya Asbabun Nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, yang kelima yaitu menurut Al-Waqidi yang menjelaskan bahwa Asbabun Nuzul
adalah peristiwa sebelum turunnya ayat, walaupun sebelumnya itu masih jauh, seperti adanya peristiwa gajah dengan surat Al-Fil. Nah, jadi pendapat ini berarti menganggap bahwa semua ayat Al-Quran memiliki sebab-sebab yang melatar belakanginya. Jadi dari definisi-definisi di atas menurut para ulama, yaitu semua asbabun nuzul itu mencakup jadi mencakup ke latar belakangnya, awal turunnya. Nah, adapun di sini fungsi asbabun nuzul dalam memahami Al-Qur'an. Pentingnya mempelajari dan mengetahui asbabun nuzul adalah untuk memahami isi ayat Al-Qur'an, mengetahui hikmah di balik suatu hukum, memahami isi ayat Al-Qur'an, mengetahui hikmah di balik suatu hukum, menentukan suatu hukum, menegaskan suatu hukum tanpa keraguan-raguannya. Al-Wahidi menjelaskan, tidaklah mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui dan menjelaskan sebab turunnya. Ibnu Daqiqil berpendapat, keterangan asbabun nuzul adalah cara yang kuat atau tepat untuk mengetahui makna Al-Qur'an. Nah, dalam uraian yang lebih rinci, Az-Zarqani mengemukakan fungsi asbabun nuzul dalam memahami Al-Qur'an sebagai: 1. Membantu dan memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menegakkan pesan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga memiliki keraguan umum. Terus, menghususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran, mengidentifikasi perilaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk menetapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Nah, selanjutnya itu menegaskan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Penegasannya bahwa Allah benar-benar memberi pengertian penuh pada Rasulullah dalam menjalankan risalahnya, misi risalahnya. Nah, yang saya mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran, serta seseorang dapat menemukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum, dan dalam keadaan bagaimana ayat itu harus diterapkan. Nah, materi yang saya bisa sampaikan hanya sekian. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Teh Iip. Terima kasih atas pengertiannya. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Fatifah. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang klasifikasi asbabun nuzul ayat dan contohnya. Nah, klasifikasi asbabun nuzul ayat jika ditinjau dari latar belakangnya itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dalam bentuk peristiwa dan yang kedua dalam bentuk pertanyaan. Nah, jika dalam bentuk peristiwa itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, peristiwa yang berupa pertengkaran, seperti perselisihan yang terjadi, yang berkecamuk antara suku Aus dan suku Khazraj. Peristiwa itu timbul dari intik-intik yang ditiupkan orang-orang Yahudi. Nah, dari peristiwa tersebut maka turunlah ayat dari Quran surah Ali Imran ayat 100 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, maka niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah kamu beriman. Oke, yang kedua, peristiwa yang berupa kesalahan yang serius, seperti peristiwa seseorang yang mengimami sholat dalam keadaan mabuk. Nah, sehingga salah dalam membaca ayat. Oke. Dari peristiwa tersebut maka turunlah ayat 43 dari Quran surah An-Nisa yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Oke, yang ketiga, peristiwa itu berupa cita-cita dan keinginan. Nah, sebagai contoh, Imam Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Umar berkata, aku sepakat dengan Tuhanku dalam 3 hal. Nah,
aku katakan kepada Rasul, bagaimana sekiranya kalau kita jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maka turunlah ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Oke. Sementara asbabun nuzul dalam bentuk pertanyaan ini juga terbagi menjadi tiga macam. Nah, yang pertama, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang telah berlalu, seperti pertanyaan tentang Zulkarnain, maka turunlah ayat 82 dari Quran surah Al-Kahfi yang artinya mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang Zulkarnain. Nah, katakanlah, aku akan bacakan cerita tentangnya. Oke, yang kedua, pertanyaan yang berhubungan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu, seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat 85 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, oke. Yang ketiga, pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang, seperti ayat 42 dari Quran surah An-Nazi'at. Nah, yang artinya mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Oke. Selanjutnya, sedangkan jika dari segi jumlah penyebab, asbabun nuzul dapat dibagi menjadi tiga. Satu ayat, satu sebab nuzul. Nah, contohnya seperti dalam Quran surah Al-Lahab, yang mana dalam Al-Quran tersebut itu khusus menjelaskan ayat tersebut diturunkan untuk membalas celaan serta mencela Abu Lahab yang mencaci dan mencela Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang berkaitan dengan sebab nuzul ayat itu adalah jelas. Nah, oke, selanjutnya satu ayat dengan satu sebab. Nah, seperti dalam Al-Quran disebutkan yang artinya istri-istrimu ibarat kamu tempat bercocok tanam. Nah, sementara itu, orang Islam menyebutkan sebab nuzul yang bertentangan dengan riwayat melalui Jabir, orang Yahudi berkata, jika seorang laki-laki mendatangi istrinya dari belakang, maka anaknya bermata juling. Nah, jika suatu ayat disebutkan sebab dan sebab yang lain itu sahih, maka yang dijadikan pegangan adalah riwayat yang sahih, riwayat dari Bukhari dan Muslim. Nah, yang ketiga, penyebab ayat dengan satu sebab. Terkadang banyak ayat yang turun sedangkan sebabnya hanya satu, seperti ayat yang menjelaskan tentang minuman khamar. Nah, ayat yang menjelaskan tentang minuman khamar diantaranya ada beberapa. Yang pertama, Quran surah An-Nahl ayat 67, Quran surah Al-Baqarah ayat 219, Quran surah An-Nisa ayat 4, dan Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai ayat 91. Nah, yang selanjutnya, aneka riwayat sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, banyak riwayat mengenai sebab turunnya ayat. Dalam keadaan demikian, sikap seorang mufasir kepadanya sebagai berikut. Yang pertama, apabila bentuk redaksi tidak tegas, seperti ayat ini turun mengenai urusan ini, nah, atau aku mengira ayat ini turun mengenai urusan ini, maka dalam hal ini tidak ada kontradiksi di antara riwayat-riwayat itu, sebab maksud riwayat-riwayat tersebut adalah penafsiran dan penjelasan bahwa hal itu termasuk keadaan makna ayat yang disimpulkan darinya, bukan menyebutkan sebab nuzul, kecuali bila ada qarinah atau indikasi pada salah satu ayat bahwa maksudnya adalah penjelasan sebab nuzul. Yang kedua, apabila salah satu bentuk redaksi riwayat itu tidak tegas, misalnya ayat ini turun mengenai urusan ini, sedang riwayat lain menyebutkan sebab nuzul dengan tegas yang berbeda dengan riwayat pertama. Nah, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang menyebabkan sebab nuzul secara tegas, dan riwayat yang lain dipandang termasuk di dalam hukum ayat. Yang selanjutnya,
apabila riwayat itu banyak dan semuanya menegaskan sebab nuzul, sedang salah satu riwayat diantaranya itu sahih, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang sahih. Oke, selanjutnya apabila riwayat-riwayat itu sama namun terdapat segi memperkuat salah satunya seperti kehadiran rawi dari dalam kisah tersebut atau salah satu dari riwayat-riwayat itu lebih sahih, maka riwayat yang lebih kuat itulah yang didahulukan. Oke. Selanjutnya, apabila riwayat-riwayat itu tersebut sama kuat, maka riwayat-riwayat itu dipadukan atau dikompromikan bila mungkin hingga dinyatakan bahwa ayat tersebut turun sesudah terjadi dua buah sebab atau lebih karena jarak waktu di antara sebab-sebab itu berdekatan. Oke, selanjutnya yang keenam, bila riwayat-riwayat itu tidak bisa dikompromikan karena jarak waktu antara sebab-sebab tersebut berjauhan, maka hal yang demikian dipandang sebagai banyak berulangnya nuzul. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.